Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Wawancara kepala sekolah. Fasilitasnya belum sepenuhnya mencukupi. Karena itu kami beserta guru senantiasa setiap tahun menganggarkan anggaran sekolah itu untuk terus melengkapi. Tapi dari segi buku sudah cukup. Istilahnya setiap anak memiliki satu buku untuk tiap mapel. Jadi semua mapel mereka sudah punya buku yang dibeli oleh anggaran sekolah dan dipinjamkan kepada siswa. Jadi siswa menerima buku gratis, dipinjam sampai akhir tahun baru mereka kembalikan. Selanjutnya, apa saja upaya yang sekolah lakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam mempersiapkan penerapan kurikulum merdeka? Yang dilakukan yang pertama kami melakukan identifikasi masalah dan kendala. Kemudian secara bersama-sama kami mencari solusinya. Solusi bisa melibatkan dinas pendidikan, dalam hal ini pengawas. Kemudian solusi yang lain kami juga melibatkan komite sekolah untuk memberikan masukan-masukan agar kendala-kendala yang ditemui sejauh mungkin bisa kami atasi. Selanjutnya, hal seperti apa yang Bapak terapkan untuk mempersiapkan mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah ini? Yang dipersiapkan yang pertama adalah penyamaan persepsi dari guru tentang bagaimana kurikulum merdeka diterapkan, sehingga semua guru mempunyai pemahaman yang kurang lebih sama tentang bagaimana menerapkan kurikulum merdeka di kelasnya dan di mapelnya masing-masing. Selanjutnya Pak, adakah kendala yang dihadapi saat mempersiapkan penyimpanan kurikulum merdeka? Ya, kendalanya adalah pertama kali dulu dikarenakan sosialisasinya itu dilakukan secara daring, online, kemudian guru harus masing-masing secara pribadi aktif mengikuti materi-materi itu, maka di awal-awal tidak semua guru memiliki pemahaman yang sama. Namun pada akhirnya dengan diskusi-diskusi dan dengan adanya pertemuan sesama guru, pada akhirnya memang semua guru alhamdulillah sudah bisa menerapkan kurikulum merdeka ini. Meskipun namanya kehidupan tetap saja ada yang namanya kekurangan. Karena segitu saja pertanyaan saya. Kurang saya terima kasih ya. Terima kasih. Selanjutnya, wawancara Waka Kurikulum. Dulu perkenalkan, nama saya Niki Rahman, saya dari Universitas Indonesia dan jurusan Biologi Kurikulum. Jadi di sini masih kami ingin mewawancarai bagaimana perkembangan kurikulum merdeka di sekolah SMP Cibitung. Jadi saya ingin bertanya bagaimana tahap perencanaan pembelajaran yang telah dilakukan mengenai kurikulum merdeka ini guru. Pembelajaran tahap perencanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru. Ya, ada yang pernah belajar, ada yang sedang, dan ada yang sesudahkan. Yang pertama itu mereka menyiapkan perangkat pembelajaran buat belajar, yang disimpulkan dengan segala atributnya seperti ini di tadi. Ini sebelum masuk sekolah ini sudah disiapkan perangkat pembelajaran, di dalamnya itu ada ajarnya, ada kalender pembelajaran, ada sesuatu, proka, prosen, KTP, CP, dan tahapnya. Jadi ini yang dipegang oleh guru. Jadi setiap guru itu mempersiapkan ini dulu.
lagi dipegang oleh guru. Jadi untuk mengetahui bagaimana guru itu mengajar dengan baik, ini pegangan guru. Jadi ini adalah acuan guru. Jadi makanya kami tetap meminta ini agar guru pegang ini satu dan satu sama kami. Jadi apabila nanti guru tidak hadir misalnya, kita bisa lihat ini. Kita bisa lihat ini masuk ke kelas, oh sampai mana ininya, oh ini tanggal sekian ini udah. Jadi guru nggak boleh lepas dari modul ajar dan perangkat pembelajarannya. Selanjutnya, apakah guru-guru sudah memahami pembelajaran berbasis kurikulum merdeka? Kalau ditanya memahami itu relatif. Ada mungkin yang memahami sampai udah 100% karena sekarang ini ada dua namanya guru penggerak, kemudian ada lagi yaitu yang dia pendamping pembelajaran itu. Jadi itu udah pelatihannya secara nasional. Jadi itu mungkin yang mereka udah sampai tahap 100%. Ada mungkin yang 50%, ada yang 20% bervariasi. Jadi untuk mengantisipasinya bagaimana biar pemahaman itu sama seperti dibilang tadi kepada si Rizka ya, bahwasanya sekolah itu memfasilitasi pelatihan, kemudian menghayu-hayu Kak ikut webinar, kemudian menggerakkan bagaimana komunitas MGP, komunitas guru dan seterusnya. Jadi yang bisa dilakukan. Selanjutnya kan terserah kepada manusianya. Kalau memang manusianya mau berubah, dia berubah. Tapi kalau dia batu, dia memang nggak berubah untuk dia. Apapun kita lakukan, kalau memang SDM-nya tadi memang SDM yang tidak move on, udah enak nyaman-nyaman santuy. Nah, gitu. Di mana mendapatkan informasi terkait pembelajaran berbasis kurikulum merdeka? Oh, ini banyak. Salah satunya adalah di platform Merdeka Mengajar. PMM. PMM itu yang disediakan oleh Diknas ya kan, bisa kita buka di Google itu, di PMM itu semuanya ada. Kalau guru mau, semua bisa. Pakainya ID pelajarnya, udah dia bisa buka apapun, dia bisa contek dari manapun. Kalau dia mau ini kan banyak itu best practice yang dibuat guru-guru ya kan. Kalau dia mau lihat itu ini best practice-nya seperti ini, kalau bisa ketiru, bisa saya buat gitu. Kalau mau, jadi nggak kurang informasi. Informasi itu nggak kurang. Cuma sekarang tergantung orangnya mau nggak mencari informasi kan, makanya kita nggak kurang informasi. Bu, bagaimana cara pihak sekolah dalam meningkatkan kesiapan guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis kurikulum merdeka? Yang pertama kita menyiapkan fasilitasnya apapun yang diminta guru, terutama kalau kita mau bikin project kayak ini tetap disiplin di sekolah. Apa yang harus dibuat? Jadi makanya kita akan mengadakan project itu. Beberapa sekolah minta itu buat dulu proposalnya, biar kita nanti masukkan ke anggaran. Maka di awal-awal tahun pembelajaran itu kita bikin proposalnya. Jadi nanti dia nggak kaya apa yang dibutuhkan. Selagi memang benar-benar dibutuhkan. Tapi kalau misalnya kurang diapakan, kurang dibutuhkan, disiapkan yang ada. Disesuaikan dengan kemampuan. Bagaimana cara sekolah dalam menyesuaikan proses pembelajaran? Menyesuaikan mana? Dengan kurikulum merdeka ini. Ini ada yang sesuai itu. Karena apa? Itu acuan kita ikut aja. Karena bukan kita beralih nih. Kalau misalnya beralih dari kurikulum yang lama, ini anak kelas 7 nih semester kurikulum lama, kurikulum 2013, semester berikutnya kurikulum merdeka kan nggak gitu. Karena memang dari pertama ada kurikulum merdeka, ya udah kita ikutin aja semuanya. Ini dari situ kita ikut. Ya misalnya gini, kalau yang sebelumnya kurikulum 2013 itu kita bilang pelajaran IPA. Pelajaran IPA itu 5 satu semester satu minggu. Jadi ketika dia di kurikulum merdeka itu kan memang 15, tapi seperti yang untuk kita yang belajar satu semester kan untuk project. Jadi
bagaimana kita membuatnya itu biar kita kemas sebaik mungkin sehingga anak itu nanti menjadi anak yang bukan siap pakai tapi dia bisa berbuat, anak yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan masa depan. Ada yang dihasilkan walau kan proyek itu kan harus benar hasilnya kan dalam bentuk sebentar dia yang bisa dihasilkannya misalnya dia dia jadi profesi kan gitu dia bisa nanti ini jadi ngeprok kan gitu ya kan misalnya dia bisa jadi youtuber maka itu hasil dari proyek kelima juga kan bukan harus jualan kan gitu misalnya Selanjutnya, wawancara guru IPA. Di sini kami di sini wawancara ibu mengenai kurikulum mereka. Jadi pertanyaan saya yang pertama itu menurut ibu apa makna dari kurikulum mereka? Kenal dulu perkenalkan nama saya Raffi Purwasari SPD. Saya mengajar di sekolah SMP Negeri 7 Binjai, mata pelajaran seni budaya. Jadi kalau menurut saya makna dari kurikulum mereka itu siswa itu lebih siswa itu lebih bebas. Jadi guru hanya memberikan satu subjek, jadi istilahnya satu subjek. Jadi siswa itu dibebaskan untuk mengembangkan sendiri, yaitu melalui media atau IT. Jadi memang di sekolah kami itu tidak diperbolehkan membawa handphone, tetapi pada saat ada pelajaran-pelajaran tertentu yang harus mempergunakan IT, mereka itu diperbolehkan menggunakan handphone. Jadi anak-anak itu bebas mencari referensi pembelajaran itu dari mana saja. Jadi bukan dari guru, jadi mereka itu bebas dari IT juga. Itu sih yang menurut saya makna dari kurikulum mereka itu seperti itu. Selanjutnya, dari mana perbedaan antara kurikulum mereka dengan kurikulum sebelumnya? Seperti yang sebelumnya tadi saya jelaskan itu yang kalau kurikulum K13 itu tadi kurikulum K13 itu dia lebih diperkecil, jadi nggak serius atau tidak sebebas mungkin seperti kurikulum itu. Selanjutnya, bagaimana awal mula SMP Negeri 7 ini menerapkan kurikulum merdeka? Maksudnya teknisnya, tekniknya ya sewaktu Menteri Pendidikan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar itu SMP 7 langsung. Dan di SMP di Kota Binjai ini hanya beberapa sekolah yang langsung menerapkan kurikulum Merdeka. Salah satunya SMP Negeri 7. Jadi ya alhamdulillah ya kami tahun lalu, yaitu mulainya tahun lalu ya, tahun ajaran 2020. Tahun lalu itu kami sudah menerapkan kurikulum Merdeka dan sudah ya alhamdulillah poin akhirnya ya sukses gitu. Karena kan kurikulum Merdeka itu kan harus menampilkan anak-anak untuk dari anak itu. Jadi pamer karya sudah kami laksanakan di bulan bulan 11 atau bulan 12 akhir tahun. Jadi dalam satu tahun itu ada 2 kali kami mengadakan panen karya, tengah semester dan akhir semester. Pertanyaan saya Bu, apakah sekolah bebas? Apakah sekolah membebaskan ibu untuk membuat modul ajar? Seperti yang sama-sama kita ketahui ya, mungkin juga di kampus Merdeka Belajar itu juga bikin modul ajar itu sudah diajarkan ya, micro teaching, ada mata kuliah micro teaching. Mungkin sama dosen kalian itu juga dibebaskan. Jadi pada kurikulum Merdeka Belajar ini juga kami dibebaskan, tapi harus sesuai dengan jalur yang ada gitu. Misalnya itu dia tadi semester ini pembelajarannya tentang apa, itu
subjeknya, sama kayak kita menerapkan ke siswa seperti apa. Jadi harus tahu subjeknya dulu, objek pertanyaannya, habis itu dikenal. Aja sih. Baik Bu, terima kasih, mungkin saya bertanya dari saya. Sama-sama. Terima kasih Bu. Dokumentasi. They got a mic, turn to a million, then we all rich. That's just how I feel. Be the last one out to get the dough.